firman-Mu Tuhan. Firman-Mu bertawakal. Mari buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami Tuhan. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan ketika kami berdiri di tempat ini Tuhan, Kau Allah yang berbicara bagi kami semua. Kau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami semua Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan berbagai-bagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan damai sejahtera, kami boleh mendapatkan setiap jawaban dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami dikuatkan dan kami diteguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu kami, yang mau merasuk kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat Engkau, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak Engkau ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Bebaskan kami Tuhan, bebaskan roh kami di tempat ini, sehingga firman-Mu yang disampaikan ini boleh menjadi berkat yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca mulai dari, saya akan baca satu ayat aja. Ayat 8. Sudah semua? Ya, saya akan bacakan.
Tetapi apabila Roh Kudus sudah turun ke atas, ini dia pakai firman Allah yang ini, ya, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Dengan tekun kita mengerjakan, kita tahu firman, dan kita kerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Oke, kita akan lihat di sini. Kalau kita mau lihat dari pembacaan perikop ini tentang apa? Yesus terangkat ke surga. Ya, ayat 6 dia berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi apa? Tuhan bilang ketika dia sebelum naik ke surga, murid-muridnya datang dan bertanya kepada dia, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Apa yang Tuhan jawab? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Jadi yang mereka pikirkan adalah kerajaan secara fisik, tetapi mereka tidak berpikir tentang kerajaan surga. Nah, ini yang murid-murid berpikir. Jadi mereka bertanya kepada Yesus, maukah Engkau memulihkan? Ya, di situ dikatakan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, bicara tentang kerajaan surga berarti apa? Tuhan sendiri yang sudah menetapkan. Jadi kalau kita lihat di sini, bangsa Israel ini masih merindukan merdeka. Pada waktu itu mereka masih dijajah oleh siapa? Bangsa Romawi. Ya, kalau kita memperhatikan bangsa Romawi yang ada, dia menguasai seluruhnya. Kalau kita perhatikan, kita belajar sejarah, kita akan tahu ketika Tuhan Yesus mati pun demikian. Bangsa Romawi yang ada di tengah-tengah sana. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu yang sudah pergi ke mana? Ke Israel, berarti Bapak Ibu akan lihat tempat-tempat ibadah yang ada itu adalah Katolik semua, rata-rata Katolik. Jadi karena apa? Itu semua peninggalan daripada bangsa Romawi. Ya, kita perhatikan di sini bahwa ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berarti apa? Tuhan yang tahu. Tuhan Yesus sendiri tidak tahu bagaimana dia memberikan jawaban yang tepat kepada mereka yang seperti yang mereka mau. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab seperti itu. Dia menjawab, engkau sendiri, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Sebab masa dan waktunya itu yang sudah ditetapkan Bapa. Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Ya, di sini. Tetapi coba perhatikan ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, hari-hari ini Tuhan Yesus naik. Apa yang tinggal? Dia mengatakan persiapkan diri untuk apa? Menerima kuasa. Kalau kita perhatikan, ada 10 hari menantikan, murid-muridnya menantikan. Nanti itu kita bahas di lain waktu, ya, pada hari Minggu tanggal 5, ya, tentang hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, nah, coba lihat di situ. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus penuhi kamu.
Oke, silakan Pak Denny. Ya, harus memberikan laporan ke Polres bahwa ibadah lagi berlangsung. Ya. Jadi begitu. Ya, di sini dikatakan bahwa apa? Kita akan dipenuhi dengan kuasa, janji pemenuhan, urapan dan kuasa Tuhan yang begitu hebat itu belum terjadi pada murid-muridnya. Ya, mereka masih takut, mereka masih bersembunyi. Ketika Yesus mati, dikuburkan, Yesus bangkit, mereka di mana? Mereka lari, mereka bersembunyi di tempat-tempat yang di tempat-tempat ruangan rumah yang tertutup. Nah, ketika Yesus datang menghampiri mereka, mereka pun kaget. Ada yang nggak percaya, sampai harus apa? Mencocokkan jarinya kan bekas lubang paku. Nah, itu yang terjadi. Nah, mereka kembali pada kehidupan yang lama. Akhirnya Tuhan Yesus panggil lagi mereka supaya mereka kembali untuk mempersiapkan diri untuk memenangkan jiwa. Bagaimana kita harus memenangkan jiwa kalau kita tidak diperlengkapi dengan urapan dan kuasa yang daripada Tuhan? Kita tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan bisa apa-apa. Begitupun murid-muridnya, mereka tidak bisa apa-apa. Mereka begitu dapat melihat orang, mereka takut. Apalagi mereka melihat tentara, mereka melihat polisi, mereka takut. Kenapa? Ada satu kekhawatiran, ketakutan dalam diri mereka. Jangan-jangan kita ditangkap, jangan-jangan kita dipenjara. Hanya karena kita kenal Yesus, hanya karena kita dekat dengan Yesus. Nah, itu yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka ketakutan, tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tidak pernah mengalami ketakutan. Mereka terobos, walaupun itu bahaya ada di depan, tapi mereka terobos. Nah, ini yang terjadi. Nah, ketika kita diperlengkapi dengan urapan, dengan kuasa, wibawa dan otoritas daripada Tuhan, apapun juga yang ada di depan kita, kita tidak akan takut. Kenapa? Ini sesuatu power yang luar biasa. Bukan yang sekadar, tapi Tuhan memberikan power yang luar biasa. Berarti apa? Sakra yang takut setan udah gak takut setan lagi. Kenapa? Kita punya satu keberanian yang luar biasa, dapat menghadapi segala sesuatu. Nah, ini yang harus kita miliki. Ini yang harus sebagai orang percaya miliki, sehingga kita punya kesaksian yang luar biasa. Nah, coba perhatikan di sini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan mau setelah kita diperlengkapi, kita menjadi saksi Kristus. Ya, kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan lingkungan kita, dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Nah, Tuhan mau kita menjadi saksi dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Ya, walaupun kita tidak bicara, orang lihat daripada kita aja, orang memperhatikan kita, mereka akan tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, nah ini dari tutur kata kita. Apapun yang terjadi, tutur kata kita jaga. Orang akan tahu ternyata dia anak Tuhan. Kalau orang di luar sana, tutur katanya kasar pasti. Amin. Nah, di rumah kita masih kasar sama istri, sama anak, sama pembantu, dan sama yang lain. Kita mau jadi saksi, kita bilang, tetapi kita tidak mau supaya kan berubah. Nah, Tuhan mau supaya kita berubah ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ini
kita akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Di sini janji Tuhan buat kita semua orang yang percaya. Kita yang sebagai orang yang percaya, itu janji bagi kita, ya. Kita udah percaya Tuhan, kita udah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga kita sudah ambil keputusan untuk dibaptis. Berarti apa? Nama kita ada tercatat di surga dalam buku kehidupan, dan ada pengakuan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Ada satu pengakuan dari surga bahwa kita ini anak, bukan kita hamba, tapi kita ini sebagai anak. Nah, kalau kita sudah sebagai anak, berarti apa? Tuhan ada tinggal dalam hati kita. Tuhan ada dalam hati kita. Nah, kalau Tuhan ada dalam hati kita, mari kerjakan seperti yang Tuhan mau. Berarti apa? Firman Tuhan yang kita kerjakan hari lepas hari. Berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, ya, coba kita lihat dalam Lukas 24 ayat 48. Di situ dikatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berarti apa? Tuhan mau, Tuhan mau supaya apa? Murid-muridnya sudah jadi murid, sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan sekian lama. Berarti apa? Kita menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Kita yang sudah mengalami pengalaman demi pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan datang tepat waktunya. Ya, walaupun kita mengalami kesulitan demi kesulitan, tetapi sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Amin. Kita masih ada, itu luar biasa. Karena apa? Kondisi hari-hari ini kondisi yang sangat-sangat sulit. Orang mau bangkit dalam perekonomian itu sulitnya minta ampun, ya, sulitnya luar biasa. Tetapi ini hari-hari yang kita ada bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan apa-apa, hanya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kita hanya datang dan berseru sama Tuhan. Pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan, tidak dari mana-mana. Asal kita mau bawa hidup kita, bawa masalah kita, serahkan sama Tuhan. Karena firman Allah berkata bahwa apa? Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Asal kita mau bawa setiap masalah hidup kita, masalah apapun yang kita alami hari-hari ini. Nah, Tuhan mau supaya kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Jangan kita pikul masalah kita sendiri, jangan kita pikul setiap beban kita sendiri, tetapi bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan, kita akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami sukacita Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kenapa? Kita bukan lagi hamba, tapi kita anak. Kenapa? Ketika anak berseru kepada Bapa, Dia sendiri yang akan memberikan pertolongan. Ya, tidak ada lagi perantara yang lain, tetapi langsung kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau zaman dulu mesti ada hamba Tuhan, mesti ada Musa, mesti ada Harun untuk mempersembahkan, mendamaikan manusia dengan Allah. Tetapi Yesus sudah datang menjadi pengantara buat kita. Oleh sebab itu, datang berseru kepada Tuhan. Bawa setiap persoalan kita, bawa setiap masalah kita,
Memang hari-hari ini berat, tapi jangan takut bahwa janji Tuhan buat kita adalah ya dan amin. Ya, karena apa? Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Masalah seberat apapun itu kecil bagi Tuhan, asal kita mau serahkan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, ada lagi beberapa ayat yang harus kita lihat. Di situ dikatakan, ya, coba kita lihat dulu dari Matius 28. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini dikatakan pergilah. Ketika kita diperlengkapi, Tuhan suruh kita pergi, dan pergi. Di situ dia dikatakan jadikanlah semua bangsa murid. Nah, untuk menjadi murid ini gak mudah. Ya, kita mesti belajar dari Tuhan. Kita mesti belajar bersama dengan Tuhan. Ya, berarti apa? Setiap hari kita harus mempersiapkan waktu itu. Ya, murid harus datang sekolah, harus duduk sekian jam di sekolah. Untuk apa? Untuk belajar. Iya kan? Ketika dia belajar, dia tahu, dia pintar dalam pelajaran yang dia pelajari. Nah, murid pun harus demikian, kita pun harus demikian. Kita adalah murid. Nah, Tuhan mau coba kita ambil waktu setiap hari 1 jam bersama dengan Tuhan. Kita belajar di kaki Tuhan, kita bergumul bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat perubahan-perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kita kekuatan baru, memberikan semangat baru. Ya, yang menghadapi masalah-masalah, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Ambil waktu. Saya mau ajak kita semua waktu 10 hari ke depan, ya, sampai pada hari Minggu tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya. Ini kita ambil waktu, kita berdoa 1 hari 1 jam. Bisa? Bisa? Ya, kita sepakat. Saya ambil waktu tengah malam. Bapak Ibu terserah mau ambil jam berapa. Mau ada yang pagi hari, mau ada yang siang hari, mau ada yang sore hari, terserah. Mau ada yang malam hari, terserah. Mari kita ambil waktu, kita berdoa dengan Tuhan. Kita sepakat rame-rame kita berdoa dengan Tuhan. Hari tanggal 5 perjamuan kita ada di sini. Kita gabung, kita kumpul sama-sama, dan kita minta Tuhan penuhi kita. Tuhan penuhi kita dengan urapan, penuhi kita dengan kuasa, penuhi kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, kita rame-rame minta sama Tuhan, sehingga apa? Kita dicas lagi, kita punya power yang lebih luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, mari kita ambil waktu. Jadi mulai besok kita ambil waktu, kita berdoa dengan Tuhan, atau mulai malam ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, murid-muridnya setelah dia naik, mereka menanti. Ya, mereka menanti dengan sabar. Coba perhatikan di sini. Ya. Ayat 12. Di situ dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat sejauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ada satu perkumpulan. Mau kita kumpul di sini atau kita masing-masing di rumah?
Halo, mau kita kumpul di sini atau kita masing-masing di rumah? Masing-masing di rumah dengan berbagai macam kesibukan. Oke? Nah, karena apa? Ini cukup jauh, ya. Tommy dari Ciledug, lumayan. Nah, Bapak Apri dari mana? Pinggir tol. Kembangannya, Puri. Iya, dari sana. Bapak Nevi di Bogor. Nah, lumayan. Ini pada jauh. Kalau Bapak Markus di Cikupa, lebih jauh lagi. Nah, itu jadi kita masing-masing di rumah. Tapi kita sepakat setiap hari selama 10 hari kita ambil waktu 1 jam bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Oh, saya percaya ini ada sesuatu yang luar biasa pasti terjadi pada tanggal 5 nanti. Nah, kalau kita sepakat sama-sama. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, dengan bertekun bersehati. Nah, ini yang perlu kita kerjakan. Ini yang perlu kita buat dalam hidup kita. Kita sama-sama, ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ, coba perhatikan ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, Tuhan Yesus hanya berpesan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka harus ada di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan murid-muridnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan akan datang dengan cara yang sama. Berarti apa? Dia datang dari atas turun dalam awan. Untuk apa? Untuk menjemput kita semua. Ya, kita para salib, orang-orang percaya, orang-orang yang tetap setia menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan datang dalam awan, kita semua akan diubahkan. Kita semua akan terangkat bersama dengan Tuhan. Jadi segala apapun yang ada dalam badan kita itu pasti tinggal. Pasti akan tertinggal semua. Segala kemuliaan kita, emas, perak, apapun juga yang ada, yang kita pakai hari-hari ini, itu semua akan tertinggal. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita cari perkara yang di atas, di mana Tuhan duduk di sana. Ya, Dia mempersiapkan tempat buat kita semua. Amin. Tuhan pergi, Dia menyediakan tempat buat kita. Tetapi Dia tidak pergi dan membiarkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia menjanjikan penghibur itu untuk turun datang bersama dengan kita. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kita harus menantikan, bergumul untuk 10 hari ke depan, ya, sehingga kita diperlengkapi dengan power yang luar biasa, baik itu dalam setiap kehidupan pribadi. Iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita pergi dan menjadi saksi Tuhan. Ya, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di sini dikatakan, coba perhatikan lagi di situ. Ya,
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Karena apa? Kita sendiri sudah diperlengkapi. Bukan hanya orang Kristen hanya tertulis di KTP sebagai Kristen, tidak. Tetapi dimanapun kita berada, kita akan menjadi saksi. Buat teman kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita akan menjadi saksi. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita mulai bergerak maju. Seberapapun yang ada di sini, mari kita sama-sama bergerak maju. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Kita bergerak maju. Kita tidak mundur, kita tidak melihat lagi ke belakang. 1 menit yang lalu sudah berlalu. Ya, sekarang kita melihat ke depan, berlari pada tujuan, yaitu apa? Panggilan surgawi. Nah, Tuhan mau kita berlari. Rasul Paulus mengatakan demikian. Jadi Tuhan mau kita berlari, lihat ke depan. Apapun yang ada di depan itu kita terobos. Ya, mau penghalang apapun juga kita terobos. Karena apa? Kita berlari bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama dengan Tuhan. Ya, yang sukar, yang sulit pasti Tuhan buat itu jadi gampang. Oleh sebab itu, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita terobos bersama-sama dengan Tuhan. Ketika itu kita kerjakan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua untuk 10 hari kita ambil waktu. Ya, oke? Jadi kita sudah sepakat ya. Jadi untuk 10 hari ke depan. Jadi tanggal 5 kita kumpul sama-sama dan kita, tapi hari Minggu depan tetap. Ya. Hari Minggu tanggal 26 ya. 26 apa? Besok. 29 ya? 26 sekarang. Oh, 26 sekarang. Oh, 29. Oke. Jadi tanggal 29 kita kumpul lagi. Ya, jangan tanggal 5 baru kita kumpul semua, tapi tanggal 29 juga kita datang ibadah. Oke? Nah, 29 kita boleh pakai batik ya? Ya Mas, batik. Ya. 29 besok hari Minggu batik. Ini hari masih hari Kamis, bukan hari Minggu. Jangan katakan bahwa hari Minggu hari ini. Nah, kadang kita lupa kalau udah di rumah, terpikir hari ini hari Minggu. Nah, itu yang terjadi. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti dari keluarga, dari lingkungan, dari teman-teman saya yang ada di sekitar kita, terus semakin luas dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita persiapkan diri untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, mari tutup Alkitab. Mari Bapak. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara pagi ini. Mari Roh Kudus Engkau berbicara dalam kami. Engkau terus berbicara dalam kami. Engkau meneguhkan kami. Engkau menguatkan kami. Perlengkapi kami dengan urapan. Perlengkapi kami dengan kuasa. Perlengkapi kami dengan wibawa dan otoritas. Mengalir melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagi. Saya minta kita semua ambil waktu, beberapa waktu bersama dengan Tuhan. Kita berdoa.
kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam pergumulan-pergumulan. 10 hari menantikan pengurangan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama dengan Tuhan. Serahkan hidup kita, serahkan seluruh persoalan kita, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita bawa dalam tangan. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kau dengar setiap seruan kami, Bapa. Kau dengar setiap seruan kami. Kau lawat kami, Kau jamah kami, Bapa. Glory bagimu, ajaib dan dahsyat Engkau. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Engkau dengar setiap seruan kami. Ambillah. Engkau jamah kami masing-masing. Engkau lawat kami masing-masing. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Ku tak dapat lupamu kebaikan. Kebaikan yang ku terima
jangkau kami, Kau jamah kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, dan kami boleh kembali dari tempat ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam setiap kami. Berkati kami semua, urapi kami semua, perlengkapi kami semua, dan kami ambil komitmen untuk ambil waktu Tuhan untuk 10 hari ke depan. Kami akan bergumul bersama 1 jam bersama dengan Engkau. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami semua Tuhan, sehingga kami masing-masing Tuhan yang sudah mengambil komitmen ini, kami sama-sama mau berdoa, kami sama-sama mau bergumul Tuhan. Kami mau bawa hidup kami mau persembahkan kepada Engkau, sehingga kami merindukan untuk diperlengkapi dengan urapan dan kuasa yang lebih lagi dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh pergi dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus, berkati kami Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kehadiran-Mu, nyatakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari. Mari kita angkat persembahan kita. Sama-sama kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami mengangkat setiap persembahan kami. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami ini, sehingga apapun yang kami berikan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan Engkau juga Allah yang memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak kekurangan, tapi kami berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Hari Minggu tetap kita dalam ibadah seperti biasa, jam 8 pagi ya, jam 8. Siapa yang pimpin pujian? Oh, Tommy yang pimpin pujian. Oke. Papi David, Bapak David yang akan main keyboard. Ya, oke. Ada yang berulang tahun kan? Minggu ini? Jenny. Oh, bukan. Kirain Jenny. Iya. Oke, kalau nggak ada, enggak. Oke, kalau nggak ada, kita mau berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jadi sebelumnya saya ingatkan lagi. Jadi untuk 10 hari kita mau bergumul bersama-sama. Apapun masalah yang kita hadapi, kita serahkan sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar yang terbaik, baik itu dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Ini hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Nah, kita mau bersama-sama berdoa, dan kita mau melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan
membuka jalan buat kita, sehingga apapun masalah yang kita hadapi pasti terselesaikan. Amin. Haleluya. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Bapa mau baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu pada saat siang hari ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu. Engkau telah pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Hamba telah selesai berbicara kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau lawat kami, Engkau jangkau kami, Engkau jamah kami, Engkau berbicara dalam setiap kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Engkau mengingatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh berdiri kuat, berdiri teguh dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit hari-hari ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang memberikan kami jalan keluar yang terbaik untuk kami bisa lewati kondisi-kondisi sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Dan juga kami berdoa untuk setiap pemerintahan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Dari pemimpin baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga semua para menteri dan juga kabinet yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang ada baik itu di wilayah provinsi sampai daerah-daerah kabupaten, kota, dan semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin mereka, Engkau sendiri yang menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terpuji-pujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk segala bisnis kami, umat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka yang terseok-seok hari-hari ini Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, sehingga kembali perekonomian dalam jemaat ini semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin teguh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Semakin hari semakin untung besar dalam segala hal Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkatinya dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, dalam studi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka dalam menghadapi ujian-ujian yang ada di depan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan mereka. Berikan roh kepintaran bagi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap pertanyaan-pertanyaan yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang ada Tuhan. Berkati umat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka juga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang hanya bisa lewat online pun kami serahkan dalam tangan. Mereka yang ada di rumah Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Ade yang kakinya masih sakit Tuhan, karena bengkak bagian jari kaki sebelah kanan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini, mari Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir atas mereka. Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau
Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.